2.9 berbicara mengenai diferensial dan aproksimasi. Oke, di sini kita akan memahami konsep diferensial dan menggunakannya untuk menentukan nilai hampiran dari suatu fungsi di titik yang diberikan. Nah, jadi kita tahu bahwa kalau diberikan f adalah fungsi yang terdiferensialkan, ya, kalau seperti ini dia ilustrasinya ya. Nah, untuk fungsi yang demikian, jika limit delta x mendekati 0, fx plus delta x dikurang fx per delta x ini sama dengan f aksen x. Oke. Pada saat delta x-nya itu sangat kecil, maka kita boleh tuliskan limit ini ceritanya kita hilangkan. Oke. Tapi tanda kesamaan antara yang ruas kiri dengan ruas kanan itu menjadi suatu tanda hampir sama dengan. Oke, dengan demikian sekarang kita punya fx tambah delta x dikurang fx hampir sama dengan delta x dikali f aksen x. Oke, ruas kiri adalah ekspresi dari delta y, kemudian ruas kanan adalah dy yang merupakan aproksimasi untuk delta y. Oke, maksudnya gini, ini adalah delta y yang nilainya hampir sama dengan yang ini gitu loh. Nah, sekarang penjelasan lebih lanjutnya ya. Kalau kita misalkan y sama dengan fx adalah fungsi terdiferensialkan dari variabel bebas x, delta x adalah pertambahan variabel bebas x. X itu variabel bebas ya, nama ininya ya, nama istilahnya lah ya, istilahnya itu kita menggunakan x adalah variabel bebas. Nah, dx adalah diferensial variabel bebas yang sama dengan delta x. Oke, kemudian delta y adalah perubahan variabel y ketika x bertambah, yaitu ketika si delta y sama dengan f x plus delta x. Oke, dy disebut diferensial variabel tak bebas y yang didefinisikan oleh dy sama dengan f aksen x dx. Kalau yang sama tadi dx dan delta x-nya tuh. Nah, tapi kalau yang delta y-nya ini hampirannya gitu. Hampirannya. Jadi makanya delta y sama dengan fx plus delta x dikurang fx, tetapi dy-nya ini sama dengan f aksen x dx. Oke, karena kan di sini dia sebagai hampiran gitu, bukan sama dengan ya, tapi kalau delta x dengan dx itu sama dengan gitu. Nah, tadi ada disebutkan variabel bebas dan variabel tak bebas. Jadi maksudnya gini, x ini boleh berubah-ubah. Oke, x ini boleh berubah-ubah sesuka hatinya, dia mau jadi lebih besar, dia mau jadi lebih kecil, itu dia terserah dia. Dan seiring dengan perubahan si x ini, y-nya ikut berubah, makanya dia tak bebas. Y-nya ikut berubah seiring dengan perubahan si x-nya. Gitu penjelasannya. Oke, lanjut. Kalau gitu contohnya gini, tentukan nilai dari dy dari y sama dengan x pangkat 3 dikurang 3x tambah 1. Oke, dy-nya adalah 3x kuadrat kurang 3dx. Sebenarnya dia jalannya tuh dari sini kan, kita tahu bahwa dy dx itu sama dengan 3x kuadrat yaitu dikurang 3. Sehingga ya kan kita boleh kelanjah selanjutnya, dy-nya sama dengan 3x kuadrat dikurang 3dx. Oke. Y sama dengan fx, dy sama dengan f aksen x dx. Oke, tadi kita sudah lihat juga sebelumnya, dan apabila kedua ruas
bagi dengan dx akan diperoleh kesamaan f aksen x sama dengan dy dx. Oke, lanjut. Oke, ini masih soal yang sama ternyata. Estimasi galat ya. Galat ini adalah error ataupun toleransi kesalahan pada suatu pengukuran. Ya. Jadi galat itu kita berikan notasinya adalah positif negatif delta x. Nah, terus ukuran tersebut digunakan untuk perhitungan nilai y yang bergantung pada x, yaitu y0. Nah, selanjutnya adalah seberapa besarkah galat pada perhitungan y, dan dalam hal ini akan digunakan prosedur diferensial untuk perhitungan galat tersebut. Contohnya, ada satu rusuk kubus. Rusuk kubus ini ukurannya adalah 10,1. Tetapi dalam pengukuran itu ada error ataupun ada galat yang nilainya adalah sebesar positif negatif 0,05. Artinya bisa aja pengukuran ini melenceng sejauh 0,05 lebih banyak ataupun 0,05 lebih sedikit dari jarak yang kita ukur ini tadi. Yang ditanya adalah hitung volume kubus dan estimasi galatnya. Galat yang diminta ini galat pada volumenya, gitu, bedain ya. Ini galat yang diberikan adalah galat pada rusuknya, tapi yang satu ini galat yang ditanya adalah galat pada volumenya. Volume kubus kita tahu bisa dihitung dengan menggunakan V sama dengan X pangkat 3 untuk X adalah rusuknya, oke? Sebagai representasi dari rusuknya, sehingga untuk nilai X sama dengan 10,1 dan dx-nya sama dengan 0,05 ya. Lihat tadi dx itu adalah si galat tadi. Oke, dx-nya sama dengan 0,05, maka V-nya adalah 10,1 pangkat 3 yang nilainya hampir sama dengan 1030. Oke, dan delta V hampir sama dengan dV. Hampir sama dengan dV yang diambil dari turunan volume ini tadi, oke, terhadap X. Jadi dV-nya adalah 3x kuadrat dx. Oke, mulai dari sekarang sudah bisa mulai membiasakan kalau misalnya hanya menuliskan dV, tidak usah dari sini ya, dari yang biasanya kita gini dulu kan, dV dx sama dengan 3x kuadrat, sehingga dV-nya sama dengan 3x kuadrat dx. Mulai dari sekarang udah bisa mulai nggak usah ditulis dari sini gitu, boleh langsung ke sini nggak apa-apa. Jadi maksud saya biar langsung kelihatan kan, tadi tujuannya kan ini apa namanya, galat pada kubusnya gitu ya. Jadi delta V hampir sama dengan dV sama dengan 3x kuadrat dx gitu loh. Oke, dan ini sama dengan masukkan semua data-data yang kita ketahui. Tadi kita udah tahu x-nya, kita udah tahu dx-nya. Jadi 3x kuadrat dx ini sama dengan 3 kali 10,1 pangkat 2 kali ya, kali 0,05. Nah, sama dengan, hampir sama dengan ya, 15. Dengan kata lain, volume kubusnya adalah 1030, positif negatif 15 cm pangkat 3. Nilai delta V adalah galat mutlak, sedangkan delta V per V adalah galat relatif. Oke, bedanya yang ini per V kan gitu ya, makanya dia disebut dengan galat relatif. Next, ada lagi yang disebut dengan aproksimasi linear. Aproksimasi linear itu jika f terdiferensial di A, maka garis singgung terhadap f di titik A, di titik A, FA diberikan oleh fungsi Lx sama dengan FA ditambah f aksen A X kurang A. Dan yang ini nanti akan disebut sebagai aproksimasi linear. Contoh, cari aproksimasi linear fx sama dengan 1 tambah sin 2x pada saat x-nya sama dengan pi per 2.
Untuk cari aproksimasi linear, ya kita harus tahu FA kan gitu. Kita harus tahu F aksen A, kita harus tahu X kurang A. FA, kita tinggal masukkan nilai A yang diberikan di soal pada fx-nya. Dalam hal ini kita gunakan pi per 2 berarti ya nanti ya. Jadi ini kita substitusi dengan pi per 2. So, f pi per 2 sama dengan 1 ditambah sin 2 dikali pi per 2. Kayak gitulah nanti kan untuk yang FA-nya. Terus udah gitu yang F aksen A berarti harus dicari turunannya. Oke, kita cari dulu. F aksen X-nya sama dengan 2 cos 2X ya, karena kan si ininya 1 plus sin 2X diturunkan dia jadi 2 cos 2X dengan aturan rantai, jangan lupa. Oke, kalau begitu kita udah bisa menentukan aproksimasi linearnya, yaitu Lx-nya sama dengan f pi per 2 ditambah f aksen pi per 2x dikurang pi per 2. Masukkan fungsi 1 ditambah sin 2 dikali pi per 2 ditambah 2 dikali cos 2 dikali pi per 2. Kemudian dikali dengan x dikurang pi per 2. Sebelum ke langkah selanjutnya, saya mau kita lihat dulu. Di sini ada 1 plus kan gitu ya. 2 dikali sin 2 dikali pi per 2. Ini kan jadinya sin pi ya. Sin pi sama dengan 0 ya. Oke, sama dengan 0. Terus udah gitu ini ditambah dengan 2 dikali kan gitu kan. Cos 2 kali pi per 2. Ini boleh saling mengcancel. Jadi yang kita tentukan adalah 2 cos phi. Di kuadran 2 berarti kan. Cos phi. Cos 180 sama dengan min 1. Oke, 2 kali min 1 gitu loh. 2 dikali min 1. Terus Anda punya ini X dikurang pi per 2. Oke, jadinya 1 kan ya, 1 tambah 0 1. 2 dikali minus 1 negatif 2. Terus ada X dikurang pi per 2. Oke, jadi itulah makanya bisa ke langkah yang ini dia. Nah, ini ada min 2. Min 2 dikali X, min 2X. Min 2 dikali min pi per 2 positif pi. Atau dituliskan kembali sebagai 1 ditambah pi dikurang 2X. Oke, demikian ya penjelasan untuk subbab 2.9 yaitu mengenai diferensial dan aproksimasi. Ada soal latihan seperti biasa, boleh dikerjakan soal-soal ini agar lebih paham. Nah, untuk topik yang sudah kita bahas tadi, apabila ada yang kurang dipahami boleh Anda tanyakan kepada saya gitu kan ya. Dan juga atas perhatiannya sudah menyaksikan video ini, saya ucapkan terima kasih.